Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purwanti dengan NIM 170300026. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi Sistem Informatika STEMIK GICI Batam. Yang saya hormati Bapak Zainul Munir, STMETC selaku dosen pembimbing, serta Bapak Dasril Aldo, Eskom Mkom selaku Kaprodi STEMIK GICI Batam. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Sistem Informasi Stok Barang Retur pada Toko Grosir Siti Botania. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari yang pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah, serta batasan masalah. Yang selanjutnya saya akan membahas latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini saya ambil dikarenakan pada toko ini masih menggunakan sistem manual, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi seperti perhitungan barang yang kurang akurat akibat ketidaktelitian pada saat menghitung barang dan bahkan tidak ketemunya item barang yang hendak diretur ketika akan diberikan kepada sales untuk dicatat. Selanjutnya rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana membuat list stok barang dari masing-masing vendor pada sebuah sistem informasi. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi inventory stok barang retur pada toko grosir Siti Botania. Untuk selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah di sini saya ambil yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan hanya untuk barang yang rusak maupun barang kadaluarsa. Yang kedua yaitu menangani laporan pengolahan dan stok barang retur yang ada. Yang terakhir, laporan stok barang retur hanya dilakukan selama 1 minggu periode. Untuk bab 2, landasan teori. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian sistem informasi. Sistem merupakan suatu komponen yang erat kaitannya dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi merupakan data yang berbentuk relevan sehingga lebih berguna bagi penggunanya sebagai acuan pengambil suatu keputusan. Jadi, sistem informasi dapat diartikan suatu komponen yang memproses data terjadi sebuah informasi yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu produk. Lalu di sini pada program kali ini saya menggunakan bahasa pemrograman VB atau Visual Basic. VB sendiri merupakan salah satu bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi dalam lingkungan Windows atau berbasis desktop. Selanjutnya PHP atau Hypertext Processor merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan di dalam server lalu diproses dan kemudian hasil pemrosesan dikirim kepada web browser atau klien. Lalu di sini ada pemodelan Unified Modeling Language atau UML. Merupakan sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk membangun perangkat lunak yang dibangun menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, macam-macam diagram UML antara lain yaitu yang pertama, use case diagram, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Selanjutnya, activity diagram, menggambarkan berbagai alih aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Lalu ada sequence diagram, menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Collaboration diagram, sama halnya dengan sequence diagram, namun lebih menekankan pada peran masing-masing objek pada buku pada waktu penyampaian pesan. Lalu ada class diagram, menggambarkan keadaan atribut suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Lalu ada state chart diagram, menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek pada suatu sistem sebagai akibat dari simulasi yang diterima. Selanjutnya komponen diagram, menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen perangkat lunak. Lalu yang terakhir ada deployment diagram, menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem dan digunakan untuk memindahkan software ke processing node. Selanjutnya ada Software Deployment Lifecycle atau SDLC. SDLC ini sendiri ada 6 tahapan secara umum, antara lain yaitu yang pertama analisa sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan. Lalu ada desain spesifikasi kebutuhan sistem,
yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. Yang ketiga, konstruksi sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain programan yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi. Yang keempat, ada implementasi sistem, yaitu tahap menjalankan sistem yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Lalu yang kelima, pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat, apakah sudah sesuai dengan rancangan. Pemeliharaan sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat jika terdapat kesalahan pada saat pengujian sistem. Selanjutnya, di sini saya menggunakan database MySQL. MySQL sendiri merupakan perangkat lunak yang terdapat di dalam sistem manajemen berbasis data SQL atau yang biasa disebut DBMS yang multi-thread dan multi-user. Lalu cara kerja MySQL, dari gambar di sini dapat kita lihat bahwa yang pertama, klien akan membuat permintaan dengan mengetikkan pernyataan SQL yang spesifik di MySQL. Lalu aplikasi server akan merespon dan memproses dengan memberikan informasi yang dipinta, dan informasi ini akan muncul di sisi klien. Bab 3, metodologi penelitian. Kerangka kerja. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Pada tahap ini penulis menentukan objek penelitian yang akan diteliti, lalu menetapkan masalah yang ingin dianalisis pada objek penelitian. Lalu studi literatur. Pada tahap ini berisi semua teori yang dapat diambil dari berbagai sumber mengenai stok barang retur yang dapat mendukung proses penelitian. Lalu ada pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi atau terjun ke lapangan secara langsung. Analisis dan perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti, di mana pencatatan retur barang pada toko grosir Siti Botania masih menggunakan sistem manual. Lalu ada testing dan implementasi. Pada tahap ini penulis akan melakukan testing terlebih dahulu untuk sistem yang telah dibuat, apakah sesuai dengan rancangan. Yang terakhir ada hasil dan kesimpulan. Pada tahap ini penulis akan membuat laporan hasil dan kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan membahas gambaran umum perusahaan. Grosir City ini merupakan sebuah minimarket yang bergerak di bidang grosir, bahan sembako maupun kebutuhan pokok lainnya. Minimarket ini mempunyai seorang sales untuk menawarkan produk-produk yang tersedia di toko dan juga menawarkan servis pengantaran barang sampai ke alamat yang dituju tanpa ongkos kirim. Lalu ada struktur organisasi dan fungsi operasional toko. Yang pertama yaitu ada pemimpin toko. Bagian ini bertugas untuk mengontrol semua pekerjaan karyawan di toko dan mengorder barang ke vendor atau supplier. Bagian administrasi untuk mengontrol segala keuangan kas masuk maupun pengeluaran toko serta melakukan pelunasan nota transaksi dan piutang. Lalu ada administrasi 2. Bagian ini bertugas untuk input data barang yang masuk ke sistem dan melakukan transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh sales. Lalu ada salesman, bertugas untuk memasarkan dan menjual produk ke pelanggan. Lalu ada kasir, bertugas untuk melakukan transaksi dan penjualan di toko. Yang terakhir ada SPG, bertugas menata barang dan mengisi gondola kosong atau stok minim. Selanjutnya ada visi misi toko grosir Siti Botania. Visinya yaitu menjadi salah satu toko sembako terlengkap yang melayani grosir dan retail yang dikenal dan diterima dengan baik serta mampu bersaing di Batam. Lalu misinya yaitu yang pertama, menjadi pusat perbelanjaan sembako dengan produk, harga, dan pelayanan yang terkait. Yang kedua, menyediakan produk yang lengkap dan kualitas serta harga yang mampu bersaing. Yang terakhir yaitu menjaga kepuasan pelanggan dari segi keamanan dan kenyamanan berbelanja dengan jaminan garansi atau produk yang dibeli. Lalu di sini saya akan menyinggung sedikit tentang bab 4 saya, analisa dan perancangan sistem. Pada program aplikasi yang saya buat ini, saya terdiri dari 3 aktor. Aktor sendiri merupakan semua pihak yang terlibat di dalam sistem ini. Yang pertama yaitu ada admin. Admin di sini bisa akses login dan menginput semua data barang retur. Lalu ada vendor. Vendor di sini hanya bisa melihat stok barang yang akan diretur. Lalu ada bagian gudang. Bagian gudang di sini bertugas melaporkan stok barang retur yang ada di gudang. Itulah tadi presentasi dari laporan PKL saya. Jika terdapat kekurangan,
Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.